Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang data analitik dalam era digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samatu Faadia dan rekan saya Muhammad Firman Aditya. Kemajuan teknologi informasi telah membawa dunia ke era digital, di mana data menjadi aset penting dalam berbagai bidang kehidupan. Setiap aktivitas digital seperti browsing internet, belanja online, dan penggunaan media sosial menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan. Melalui analisis data, informasi tersebut dapat diolah menjadi wawasan yang membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien. Menurut Rob Stokes, kekuatan utama dunia digital adalah kemampuannya untuk diukur, sehingga perusahaan dapat memahami perilaku konsumen dan mengevaluasi strategi pemasaran. Oleh karena itu, data analitik menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan berbasis data. Masalah. Yang pertama, ada apa yang dimaksud dengan data analitik dalam konteks digital modern. Yang kedua, bagaimana proses penggunaan data dalam digital marketing dan apa perbedaan antara metode data analisis dan backtracking. Yang ketiga, ada bagaimana menetapkan tujuan, goals, dan KPI yang efektif dalam kerangka analisis data. Yang keempat, ada bagaimana teknik analisis data dapat digunakan untuk memahami perilaku pengguna dan mengoptimasi kinerja kampanye. Yang terakhir, ada apa saja alat dan metode yang digunakan dalam testing dan optimasi berbasis data. Tujuannya menjelaskan konsep dasar, fungsi, dan tahapan dan manfaat data analitik. Yang kedua, akan menguraikan penerapan nyata serta tantangan dalam implementasi analitik modern. Yang terakhir, membantu pembaca memahami peran penting analisis data sebagai pilar utama strategi bisnis. Apa itu data analitik? Data analitik adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data untuk menemukan pola dan wawasan guna mendukung pengambilan keputusan. Dalam bisnis digital, analitik berperan penting untuk memahami perilaku konsumen dan mengevaluasi kinerja kampanye. Rob menekankan bahwa pada tahap optimis dalam pemasaran digital, analitik menjadi kunci dalam perbaikan strategi secara berkelanjutan. Melalui web analitik seperti Google Analytics, data pengunjung dapat diolah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan konversi dan ROI bisnis. Next. Metode pengumpulan data. Yang pertama, log file analisis. Setiap akses ke server dicatat dalam log file. Yang kedua, mencatat semua permintaan termasuk yang gagal dan kunjungan dari bot. Ketiga, keunggulan. Akurasi tinggi, kita membandingkan data service. Yang kedua, backtracking, menggunakan kode JavaScript yang tertanam di halaman web. Yang kedua, mengirim data ke server pihak ketiga, misal Google Analytics. Keunggulan, melacak interaksi spesifik, yaitu event flash content. Perbandingan mendalam. Yang pertama, aspek akurasi. Log file analisis lebih lengkap atau data server. Backtracking bergantung pada dukungan JavaScript. Yang kedua, fleksibilitas. Log file analisis kurang fleksibel. Backtracking mudah dikustomisasi dalam insis atau event. Yang ketiga, keterbandingan. Log file analisis memungkinkan perbandingan historis atau vendor. Backtracking bersifat proprietari. Next. Metode pengumpulan data. Langkah pertama dalam analisis data adalah menetapkan kerangka pengumpulan yang jelas. Yang pertama, tujuan atau objektif. Tujuan strategis bisnis seperti meningkatkan brand awareness atau penjualan secara keseluruhan. Kedua, goals. Tindakan spesial yang diharapkan dari pengguna, misalnya melakukan pembelian, mendaftar newsletter atau menghabiskan waktu minimal di situs. Yang ketiga, KPI. Metrik yang mengindikasikan sejauh mana tujuan tercapai. Contoh,
conversion rate, average order value, bounce rate. Next. Contoh penerapannya seperti di situs e-commerce. Tujuannya untuk meningkatkan penjualan online, goalsnya untuk menyelesaikan pembelian, dan untuk KPI-nya conversion rate, cut abandonment rate, dan revenue per visit. Untuk situs berita, tujuannya meningkatkan engagement, goalsnya membaca artikel minimal 3 menit. KPI-nya average time on page, returning visitor rate. Next mas. Ini ada analisis data dari data pengawasan. Pendekatan 3 aspek dari Avnescosi dapat diterapkan untuk mengubah data mentah menjadi wawasan berharga. Yang pertama ada analisis perilaku behavior, menggunakan data seperti URL, kata kunci pencarian, dan clickbait untuk memahami minat pengguna. Contohnya, jika banyak yang mencari hotel dekat bandara, optimalkan konten akses transportasi. Yang kedua adalah analisis outcome, mengevaluasi sejauh mana goal tercapai dengan menganalisis conversion funnel. Contohnya, jika 100 pengunjung masuk, 80 melanjutkan ke langkah berikutnya, tetapi hanya 10 yang menyelesaikan pembelian, maka langkah antara perlu dievaluasi. Yang terakhir ada analisis pengalaman pengguna, experience, menggunakan tools seperti headmap, contohnya Crazy Egg, untuk melihat area mana yang paling banyak diklik dan area mana yang diabaikan. Contohnya, jika pengguna sering masuk area yang bukan tautan, mungkin diperlukan penataan ulang layout. Selanjutnya ada alat dan metode testing dan optimasi berbasis data. Segmentasi, membagi audiens berdasarkan karakteristik, sumber traffic, lokasi, dan perilaku. Untuk pemahaman yang lebih mendalam dan target yang lebih tepat. Contohnya, pengguna dari media sosial mungkin memiliki conversion rate berbeda dari pencarian organik. Yang kedua ada testing atau peer split test, membandingkan 2 varian, misalnya tombol hijau versus merah, untuk melihat mana yang lebih efektif. Lalu ada multivariate test, menguji beberapa variabel sekaligus, misalnya kombinasi headline, gambar, dan CTA, call to action. Yang terakhir ada headmap, memvisualisasikan area interaksi pada halaman web. Lalu ada tools dan teknologi pendukungnya seperti Google Analytics untuk tracking dan analisis perilaku pengguna. Ada juga Google Optimize untuk A atau B dan multivariate testing. Lalu ada Crazy Egg untuk heatmap dan scroll map. Yang terakhir ada ClickTracks untuk gabungan lokal dan metadata. Kesimpulan, data analitik telah menjadi tulang punggung digital marketing modern. Kemampuan untuk melacak, menganalisis, dan mengoptimasi setiap interaksi pengguna memungkinkan pemasaran untuk tidak hanya mengukur kinerja, tetapi juga secara proaktif meningkatkan pengalaman pengguna dan hasil bisnis. Proses dimulai dengan pengumpulan data melalui label atau page tagging, dilanjutkan dengan penetapan tujuan, goal, dan KPI yang jelas. Data kemudian dianalisis untuk memahami perilaku, mengukur outcome, dan mengevaluasi pengalaman pengguna. Melalui segmentasi dan testing, pemasaran dapat mengidentifikasi peluang optimasi dan menerapkan perubahan yang berbasis data. Dengan demikian, pendekatan yang sistematis dan data driven dalam digital marketing tidak hanya meningkatkan ROI, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan audiens.